Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Nabila dari program studi agribisnis angkatan 2019 kelas A. NIM 190321100070. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tugas saya UTS Ekonomi Mikro yang kedua, yaitu tentang pasar output dan pasar input. Yang pertama dibahas yaitu tentang pasar output. Ada 4 jenis pasar output. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli atau konsumen yang sangat banyak, dan barang atau produk yang dihasilkan itu berupa produk sejenis. Contoh barang yang dijual dalam pasar persaingan sempurna adalah gandum dan beras. Grafik ini menunjukkan bahwa keseimbangan untuk pasar persaingan sempurna untuk suatu produk, misalnya yaitu gandum. Pada harga keseimbangan P1, jumlah gandum yang dikonsumsi sebesar Q1. Jika pada kurva permintaan menunjukkan tentang berapa yang ingin dibayar oleh seseorang konsumen untuk mendapatkan tambahan 1 kg gandum pada berbagai tingkat Q, di mana total dari nilai gandum yang dibeli oleh pembeli atau konsumen adalah seluruh bidang di bawah kurva permintaan, dari Q sama dengan 0 sampai Q sama dengan Q1, yaitu bidang BEQ10. Untuk nilai ini, konsumen membayar sebesar P1EQ10. Oleh karena itu, mereka menerima surplus lebih besar dari yang mereka bayar seperti yang telah digambarkan. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak para produsen yang dapat menghasilkan barang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam bentuk aspek. Contoh barang yang dijual dalam pasar monopolistik adalah sabun, shampoo, dan lain-lain. Pada kurva ini merupakan kondisi laba maksimum pada perusahaan monopolistik dapat dicerminkan apabila suatu perusahaan dapat berproduksi secara terus-menerus sampai tingkat MR sama dengan MC. Kurva mencapai keuntungan jika pada jumlah barang output yang diproduksi sebesar Q dengan tingkat harga sebesar P. Jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan monopolistik ditunjukkan oleh segi 4 PABC, sedangkan pada keuntungan normal jangka panjang, perusahaan ditunjukkan oleh segi 4 CBFG. Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual, di mana produsen hanya terdapat satu dengan jumlah pembeli yang cukup banyak. Orang yang melakukan pasar monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya terdapat satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasaran. Dari kurva dalam keadaan untung secara maksimum dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, harga pembentuk saat kurva MC memotong kurva MR. 2. Harga pasar setinggi OP1. 3. Kurva MC selalu memotong kurva AC pada titik yang terendah. Yang keempat, besarnya penerimaan total atau TR sama dengan OP1C Q1. Yang kelima, besarnya biaya total atau TC yaitu OP2BQ1. Dan yang terakhir yaitu keuntungan maksimum sebesar P1P2BC. Untuk pasar output yang terakhir yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar tidak persaingan sempurna,
di mana hanya terdapat beberapa penjual atau produsen dengan memiliki banyak pembeli di pasar. Contoh industri yang termasuk dalam pasar oligopoli adalah industri rokok, mobil, semen, dan lainnya. Keuntungan maksimum dapat dicapai pada tingkat output dan harga di mana dapat dipenuhi kondisi MC sama dengan MR. Karena ada saat-saat MR bergerak secara vertikal, maka harga bersifat tetap dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Setelah membahas pasar output, kita akan membahas pasar input. Ada dua jenis pasar input. Yang pertama, pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Dalam pasar tenaga kerja persaingan sempurna, terdapat banyak sekali perusahaan. Oleh karena itu, para tenaga kerja dapat menawarkan jasanya secara perseorangan pada perusahaan yang diinginkan. Pada pasar ini, setiap tenaga kerja bertindak demi kepentingan masing-masing dan tidak mendirikan perserikatan seperti serikat pekerja demi mewakili kepentingan bersama. Dan yang kedua yaitu pasar tenaga kerja monopoli. Pada pasar tenaga kerja monopoli ini, seluruh tenaga kerja bersatu untuk menyatukan kekuatan dan kepentingan dengan bergabung dalam serikat pekerja atau dapat disebut dengan serikat buruh. Serikat pekerja bertugas mewakili para pekerja untuk menuntut upah dan beberapa fasilitas lain kepada perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Karena bergabung dalam satu kekuatan yakni serikat buruh, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaganya. Kurva DD adalah kurva permintaan tenaga kerja, kurva SS adalah kurva penawaran tenaga kerja, dan titik EE merupakan titik keseimbangan atau equilibrium. Pada keadaan keseimbangan atau bisa disebut dengan equilibrium, tingkat upah terjadi sebesar A dan jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan yang ditawarkan yakni sebesar B. Pada tingkat upah sebesar A, para pekerja masih merasa belum cukup. Mereka menuntut upah yang lebih tinggi yaitu sebesar A1. Perusahaan bersedia membayar sebesar A1 dengan catatan perusahaan hanya mampu memperkerjakan tenaga kerja sebanyak B1. Karena pada upah sebesar A1, maka jumlah penawaran tenaga kerja sebesar B2, maka terjadilah pengangguran sebanyak B1 min B2. Bila upah yang dituntut semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang menganggur. Maka dari itu, sebaiknya serikat pekerja jangan terlalu menuntut tinggi upah melebihi equilibrium. Demikian penjelasan tentang pasar output dan pasar input dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.